Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Selvia Permatasari. Di sini saya akan menjelaskan dampak pandemi COVID-19 terhadap UMKM. Disusun oleh Dini Selvia Permatasari, NIM B200-190, kelas akuntansi M. Kata pengantar, puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya, penulis dapat menyelesaikan makalah yang berjudul Dampak Pandemi COVID-19 terhadap UMKM. Penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna. Oleh karenanya diharapkan saran dan kritik yang membangun agar penulis menjadi lebih baik lagi di masa mendatang. Semoga makalah ini menambah wawasan dan memberi manfaat bagi pembaca. Berbuka 11 Juli 2021, Dini Selvia Permatasari. Bab 1. Pendahuluan latar belakang masalah. Pandemi COVID-19 tidak hanya mengancam kesehatan perekonomian di Indonesia, juga mengalami penurunan akibat dampak pandemi ini. Tidak hanya sektor besar UMKM juga mengalami penurunan. Sektor UMKM mengalami dampak yang cukup dalam akibat pandemi COVID-19 ini. Di Indonesia, UMKM memiliki kontribusi maupun peranan yang cukup besar, diantaranya yaitu perluasan kesempatan penyerapan tenaga kerja. UMKM juga merupakan jaringan pengamanan terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk menjalankan kegiatan ekonomi produktif. Dengan adanya dampak pandemi COVID-19 ini, banyak pedagang menggunakan jual beli online. Dampak era revolusi industri 4.0 adalah teknologi digital yang digunakan memungkinkan terjadinya interkoneksi antara mesin fisik dengan sistem produksi. Teknologi menjadi unsur utama terhadap pengembangan industri konvensional menuju industri digital sehingga mampu mentransfer data tanpa bantuan manusia, serta dengan adanya big data agar mampu membantu menentukan arah bisnis. Rumusan masalah. 1. Dampak COVID-19 terhadap UMKM dan sektor apa saja yang mengalami dampaknya. Yang kedua, bagaimana bisa mempertahankan usaha di masa pandemi seperti ini. Tujuan penelitian mengetahui seberapa besar dampak COVID-19 terhadap ekonomi. Yang kedua, mengetahui solusi untuk bertahan menjalankan bisnis saat pandemi. Manfaat penelitian memberikan pengetahuan lebih dan edukasi bagaimana kondisi UMKM saat pandemi seperti ini. Kedua, pembahasan UMKM adalah merupakan usaha yang memiliki peran yang cukup tinggi terutama di Indonesia. Dengan banyak jumlah UMKM, maka akan semakin banyak penciptaan kesempatan kerja bagi pengangguran. Yang dua yaitu COVID. COVID menurut WHO, COVID adalah virus yang menginfeksi sistem pernafasan. Banyak penularannya. Kita juga bisa menghindarinya yaitu dengan memakai masker, menjaga jarak, tidak berkerumun, mencuci tangan, kayak itu. Dampak COVID-19 terhadap UMKM. Dengan cepatnya penyebaran itu sangat signifikan. Pelaku UMKM mengalami penurunan akibat PSBB pada saat 1 tahun yang lalu. Sekarang sudah menjadi PPKM. Banyak yang work from home, bahkan banyak yang PHK, PHK karyawannya. UMKM juga banyak yang tidak berdagang secara normal gitu. Terus ada banyak yang harus tanggung, mereka bayar listrik, memenuhi kebutuhan sehari-hari, terus banyak tanggungan, tapi mereka harus mematuhi aturan pemerintah saat PSBB atau PPKM ini. Pada pertumbuhan perekonomian Indonesia, suatu negara sangat bergantung pada ketahanan UMKM saat menghadapi krisis. Pada saat ini, perekonomian di Indonesia itu krisis. UMKM yang menjual produk non-kuliner menyasar wisatawan asing sebagai pasar. Kehadiran virus UMKM yang tidak bisa bertahan itu kayak bidang manufaktur, terus pariwisata kayak gitu, jadi mereka gak bisa bertahan. Terus untuk UMKM yang masih bisa bertahan, mereka UMKM yang menggunakan marketplace, berjualan jual beli online, terus menggunakan digital kayak gitu ya. Terus industri yang masih bisa bertahan yaitu industri yang terkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar meliputi listrik, air bersih, pertanian, peternakan, perkebunan, perekonomian, otomotif, dan perdagangan. Dan juga yang UMKM yang mereka inovasi baru. Jadi misal sebelumnya dia konveksi baju, sekarang menjadi konveksi masker kain kayak gitu. Dukungan pemerintah harus menjangkau para pengusaha dan UMKM yang dapat meningkatkan ketahanan ekonomi dan masyarakat di era pasca COVID-19 ini. Terus selain itu, punya marketplace yang ada di Indonesia ini juga sangat bermanfaat bagi pedagang, karena banyak pelanggan juga merasa
untung karena menggunakan ini. Mereka juga banyak kemudian seperti gratis ongkir, terus bisa pilih variasi, terus misal salah kayak gitu bisa dikembalikan kepada pelanggan. Jadi bisa sepenuhnya dari rumah kayak gitu. Ini juga sangat menguntungkan apabila pedagang menggunakan marketplace jual beli online lewat messenger juga bisa. Penutup kesimpulan, dampak wabah COVID-19 kepada perekonomian dialami oleh seluruh negara di Indonesia, termasuk di Indonesia mengalami dampak perekonomian cukup besar. Industri yang terdapat di era pandemi COVID-19 meliputi sektor manufaktur, transportasi, pariwisata. Industri yang mampu bertahan di tengah pandemi COVID-19 adalah industri yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar meliputi listrik, air bersih, pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, otomotif, dan perbankan. Demikian halnya dengan industri retail yang mampu bertahan. Hal ini dikarenakan sebagian memanfaatkan jualan melalui marketing digital. Implikasi pandemi COVID-19 tidak hanya berpengaruh di bidang kesehatan, di bidang ekonomi juga mendapatkan dampaknya. Perekonomian di Indonesia mengalami penurunan. UMKM yang ada di Indonesia sangat terdampak dan banyak pedagang yang mengalami penurunan omset bahkan sampai gulung tikar. Ada beberapa UMKM yang masih bertahan dengan menggunakan media digital. Saran: pemerintah memberikan solusi kepada masyarakat dan memberikan edukasi untuk menaikkan pendapatan dan menstabilkan perekonomian yang ada di Indonesia. Untuk pelaku UMKM dapat menggunakan media digital dan marketplace untuk menjangkau pelanggan. Pihak pemerintah dan pelaku UMKM dapat bekerja sama untuk kebijakan bersama dalam meningkatkan perekonomian di masa pandemi COVID-19. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata, salah ucap, mohon dimaafkan. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.